Hasil observasi pengembangan kurikulum dan silabus Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang memberikan tugas kepada kami mengenai observasi individu ke sekolah-sekolah Islam terdekat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yulianda Putri Rahmawati selaku observer MTS Negeri 1 Balikpapan. Pada tanggal 22 Oktober tahun 2020 kemarin, saya melakukan observasi langsung ke MTS Negeri 1 Balikpapan. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara pada hari itu juga dengan Ibu Wiwi Erna Susilowati selaku Wakakurikulum di MTS Negeri 1 Balikpapan. Saya bertanya kepada beliau mengenai kurikulum apa yang digunakan di MTS Negeri 1 Balikpapan. Lalu saya menanyakan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada di silabus sekolah tersebut apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan beliau juga menjelaskan lebih detail mengenai hal tersebut. Beliau juga mengungkapkan kendala yang dirasakan di tengah adanya pandemi ini. Yang saya rasa tidak hanya MTS Negeri 1 Balikpapan saja, tetapi sekolah-sekolah lain juga ikut merasakannya. Lalu beliau juga mengungkapkan bagaimana sistem penilaian atau teknik penilaian yang dilakukan di MTS Negeri 1 Balikpapan itu sendiri. Beliau berkata, MTS Negeri 1 Balikpapan menggunakan kurikulum K13. Mengenai pendidikan agama Islam, Kementerian Agama memiliki kurikulum baru yaitu KMA 183 dan KMA 184 yang telah diresmikan bulan Juli tahun 2020 kemarin. KMA 183 dan KMA 184 ini diresmikan oleh Kementerian Agama yang dipergunakan sebagai kurikulum baru untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah MI, Tsanawiyah MTS, maupun Aliyah MA, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada tahun pelajaran 2020-2021. KMA 183 tahun 2019 bertujuan pengembangan kurikulum PAI, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius, serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan KMA 184 tahun 2019 mengenai pedoman implementasi kurikulum pada madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam mengimplementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan madrasah, pengembangan penguatan karakter, pendidikan anti korupsi, dan pengembangan moderasi beragama pada madrasah. Lalu beliau juga mengungkapkan mengenai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan pada silabus MTS Negeri 1 Balikpapan ini telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, karena yang dijalankan pada silabus sekarang ini sudah yang terbaru dan harus dipergunakan. Lalu beliau juga menjawab pertanyaan saya mengenai teknik atau sistem penilaian yang diterapkan di MTS Negeri 1 Balikpapan ini,
yaitu tekniknya ada 3, yaitu teknik harian, PTS, dan PTA. Teknik penilaian harian itu setiap guru berbeda-beda. Ada yang menggunakan lisan, adapun menggunakan tertulis. Teknik penilaian lisan itu biasanya guru menggunakan video call atau via Zoom. Dan ketika penilaian secara tertulis, guru di MTs Negeri 1 Balikpapan biasanya menggunakan Google Classroom, GC, Google Forms, atau CBT e-learning yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di MTs Negeri 1 Balikpapan ini sekarang rujukannya lebih kepada praktek daripada teori dalam pengajarannya. Dan di MTs Negeri 1 Balikpapan ini juga memiliki penilaian dalam praktek. Cara penilaian kegiatan ini adalah anak didik dituntut untuk memahami cara pembuatan video dengan baik dan benar. Lalu diserahkan kepada guru yang memberikan tugas tersebut dan menjadi video tutorial. Contohnya video sholat, video wudhu, dan yang lainnya. Ibu Wiwi juga membandingkan sistem pengajaran yang dilakukan dulu dengan yang sekarang. Itu berbeda. Contohnya, sistem pengajaran yang lalu menggunakan sistem e-learning itu hanya digunakan pada ujian nasional saja. Dan sekarang penggunaan sistem e-learning ini hampir setiap kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 1 Balikpapan telah digunakan. Sebelumnya kegiatan dalam pembelajaran sistem e-learning ini sudah digunakan sebelum adanya pandemi. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2020, saya melakukan observasi kedua dengan salah satu guru di MTs Negeri 1 Balikpapan, yaitu Ibu Irma Suryana. Saya melakukan observasi kedua ini secara online karena kebetulan sekali beliau waktu itu ada rapat di sekolah tersebut dan tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung. Saya menanyakan 5 pertanyaan kepada beliau. Yang pertama, tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa dan siswi melalui proses pembelajaran? Dan yang kedua, berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang telah diterapkan, metode dan strategi apa yang Ibu lakukan untuk tercapainya tujuan tersebut? Yang ketiga, apakah ada kelebihan dari melakukan pembelajaran melalui daring ini? Yang keempat, bagaimana teknik penilaian yang digunakan beliau pada saat pembelajaran seperti teknik penilaian harian, PTS, dan PTA. Lalu yang terakhir, terkait pengembangan silabus, apa saja yang beliau kembangkan dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis pada kompetensi dasar? Mengenai pertanyaan tersebut, beliau menjawab tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan KI atau KD untuk pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9, karena kebetulan beliau adalah guru Al-Quran Hadis kelas 9. Yang pertama, ada siswa dapat fasih membaca Al-Quran serta menguasai tajwid. Yang kedua, siswa bisa menerapkan kejujuran dalam sikap dan perbuatan. Yang ketiga, siswa dapat semangat menuntut ilmu dan pantang menyerah. Yang terakhir, siswa juga bisa mendemonstrasikan hafalan hadis-hadis tertentu. Berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, metode dan strategi apa yang beliau lakukan untuk tercapainya tujuan tersebut. Beliau mengungkapkan
Sebelum pandemi, saya biasanya melakukan metode siswa untuk literasi dulu sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Selanjutnya, setelah selesai literasi, saya sarankan mereka untuk bertanya dari hasil literasi mereka. Biasanya ada banyak pertanyaan, dan mereka juga yang menjawab, dan ada sampai menyimpulkan kembali dari pertanyaan dan jawaban teman-temannya. Setelah itu, saya terakhir akan memberi penguatan dari hasil diskusi tadi. Dan biasa juga saya memberikan gambaran atau video tayangan untuk mereka amati. Menanyakan biasa K13. Nah, saat ini pandemi agak repot, Mbak. Susah lihat sikapnya kalau pakai Zoom. Terbatas kuota mereka. Jadi diskusi lewat WA saja atau menyebarkan video pembelajaran. Dari pernyataan beliau yang saya tangkap banyak sekali kekurangan dari pembelajaran melalui daring ini. Lalu yang saya tanyakan, menurut Ibu apakah ada kelebihan yang Ibu rasakan dalam pembelajaran daring ini? Lalu beliau menjawab, tak ada kelebihan dalam daring, Mbak, apalagi untuk agama. Terasa banget anak tak paham, saya juga terbatas untuk menguasai mereka. Karena kalau jaringan bersahabat bisa terlihat, tapi kalau jaringan lelet, kumat siswanya pada hilang. Lalu saya menanyakan, bagaimana teknik penilaian yang digunakan Ibu sendiri dalam pembelajaran seperti teknik penilaian harian, PTS, dan PTA? Lalu beliau menjawab, kalau sebelum pandemi, penilaian harian biasalah. Kalau sudah per KD selesai saya biasanya ada uji kompetensi. Bisa dengan lisan atau tulisan. Dengan soal 5 biasanya. Kalau PTS dan PTA saya ikut kepanitiaan yang atur. Hanya kalau PTS itu dengan 10 soal uraian, dan kalau PTA 50 pilihan ganda. Nah, saat pandemi, ulangan harian PTS dan PTA sudah ikut CBT e-learning di bawah Kemenak. Tinggal guru membuat soal, masukkan ke CBT. Lalu terkait pengembangan silabus apa saja yang Ibu kembangkan dalam materi pembelajaran Al-Quran hadis pada kompetensi dasar? Beliau mengungkapkan yang dikembangkan pada silabus yang saat ini memakai KMA 2019. Banyak sekali perubahannya dari KD yang dulu. Contohnya, kalau dahulu KD membaca surah pendek dari surah Ad-Duha sampai dengan surah An-Nas. Sekarang juz 30 di awal siswa harus menguasai, dan surah-surah tertentu yang levelnya sudah agak tinggi juga. Pokoknya kalau KMA 2019, KD banyak perubahan. Memang kalau yang dulu silabus MTS terulang seperti MI. Nah, sekarang makanya harus ada perubahan biar anak tidak mengulang seperti MI. Kesimpulannya, dari beberapa guru di MTS Negeri 1 Balikpapan banyak sekali kekurangan yang dihadapi kurikulum sekarang ini dan sedikit sekali kelebihan yang dirasakan. Dari sistem pengajaran, waktunya, fasilitasnya, dan yang lain-lain. Di kondisi yang sekarang, adanya wabah virus corona ini menuntut anak-anak untuk belajar dari jarak jauh. Tak heran penggunaan handphone sangatlah penting sekali untuk pengajaran yang dilakukan sekarang ini. Kendalanya, tidak semua anak memiliki handphone. Oleh karena itu, MTS Negeri 1 Balikpapan mengeluarkan anggaran dana sekolah untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga siswa dan siswi semangat untuk melakukan pembelajaran. Lalu, kendala lain yang dirasakan dari sekolah jarak jauh ini, menurut salah satu guru di MTS Negeri 1 Balikpapan, adalah penyampaian materi yang dirasakan tidak tersampaikan sepenuhnya. Guru tidak bisa mengenali secara baik sikap maupun sifat anak tersebut. Dan guru tidak merasakan kelucuan, keseruan ketika berada di sekolah jarak jauh ini.